Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Perkenalkan, nama saya Ihsan Sanusi. Saya di sini ingin menjelaskan pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk kelas 8 di semester 1 dan bab 1. Yang pertama yaitu bab 1 yang saya akan jelaskan tentang inspirasi Al-Quran melestarikan alam, menjaga kehidupan. Tujuan pembelajaran: setelah mempelajari bab ini, peserta didik mampu membaca Al-Quran, surat Ar-Rum, surat Ibrahim ayat 32, Az-Zukhruf ayat 13 sesuai dengan tajwidnya, menghafalkan ayat dan hadis tentang pelestarian alam, menjelaskan kandungan ayat dan hadis, menyusun program pelestarian lingkungan, membuat video dokumentasi kegiatan menjaga lingkungan. Mengapa sih kita harus menjaga alam? Allah menciptakan alam sebagai nikmat. Yang pertama, manusia itu harus menjaga bumi, memanfaatkan alam dengan bijaksana, terus tidak merusak lingkungan, terus bersyukur kepada Allah. Menjaga alam berarti menjaga kehidupan. Dalil Al-Quran surat Ar-Rum itu menjelaskan tentang kerusakan di darat dan di laut disebabkan oleh manusia. Terus yang kedua, Allah memerintahkan akibatnya agar manusia sadar. Yang ketiga, manusia diperintahkan kembali ke jalan yang benar. Selanjutnya dalil Al-Quran, Quran surat Ibrahim ayat 32. Yang pertama, langsung ke poin-poinnya saja. Allah menciptakan langit dan bumi. Yang kedua, menurunkan hujan. Yang ketiga, menumbuhkan berbagai buah-buahan. Terus yang keempat, menjadikan sungai dan laut bermanfaat. Yang kelima, menunjukkan kapal untuk manusia. Selanjutnya itu dalil Al-Quran surat Az-Zukhruf. Allah menundukkan kendaraan untuk manusia. Yang pertama, di zaman dahulu itu ada unta, terus ada kuda, ada keledai. Sedangkan untuk di zaman sekarang, di zaman modern ini sudah digantikan, yang mana dengan mobil, dengan motor, dengan kereta, ataupun dengan pesawat. Selanjutnya, hadis Rasulullah SAW yang artinya, tidaklah seorang muslim menanam pohon lalu dimakan manusia, burung, atau hewan, melainkan menjadi sedekah baginya. Jadi ketika kita menanam pohon itu bukan semata-mata agar dimanfaatkan oleh diri sendiri, tapi bisa juga dimanfaatkan oleh orang lain. Bukan dari buah-buahan, melainkan dari oksigen yang dihasilkan dari pohon tersebut. Hikmahnya yaitu menanam pohon adalah ibadah, terus menjaga lingkungan menjadi amal jariah. Selanjutnya, hukum tajwid. Hukum tajwid untuk lam jalalah, tafhim setelah fathah, yang mana contohnya itu yaitu qalallahu, bukan qalallaha, tapi qalallahu, karena tafhim itu besar. Untuk ininya patokannya yaitu huruf sebelum lafaz Allah berharakat fathah sehingga lam pada lafaz Allah dibaca tebal. Yang kedua, domah setelah domah, contohnya Rasulullah, bukan Rasulullah tapi Rasulullah. Huruf sebelum lafaz Allah berharakat domah sehingga lam pada lafaz Allah dibaca tebal juga. Yang ketiga, di awal kalimat, contohnya Allahu Ghafurur Rahim. Allahu Ghafurur Rahim, bukan Allah tapi Allahu. Karena di awal kalimat, karena lafaz Allah berada di awal bacaan, lam dibaca tafhim tebal. Selanjutnya, lam jalalah dibaca tarqiq atau tipis apabila didahului huruf yang berharakat kasroh. Contohnya bismillah, fillahi, tallahi, bukan tallahi tapi tallahi. Pada riwayat Hafs, lam pada lafaz Allah dibaca tipis karena didahului kasroh. Untuk selanjutnya yaitu hukum tajwid huruf ro. Yang pertama, tafhim huruf ro.
Ro berharakat fathah. Contohnya Robbi, bukan Rabbi tapi Robbi. Selanjutnya yang kedua, ro berharakat domah. Rasulullah, bukan. Jadi emang itu pasti pasti sudah tebal gitu. Pasti tafhim untuk Rasulullah. Selanjutnya itu ro sukun setelah fathah atau domah. Bis samawati wal ard. Jadi ro sukun didahului fathah dibaca tebal. Selanjutnya tarkik huruf ro. Ro berharakat kasroh gitu. Rizki, rizkun, rizalun, itu dibacanya tipis gitu. Bukan tapi rizki. Mungkin ketika kita mengucapkan kita akan merasakan oh ini tebal dan ini enggak tebal gitu. Selanjutnya ro sukun setelah kasroh. Fir'aun. Menurut sebagian ulama terdapat pengecualian pada kata ini sehingga ro dibaca tafhim. Mungkin sekian untuk ilmu untuk tajwid. Selanjutnya itu kandungan Quran surat Ar-Rum ayat 4 hiji. Di dalam surat Ar-Rum itu menjelaskan kerusakan alam meliputi banjir, longsor, kebakaran hutan, pencemaran udara, sampah plastik, pemanasan global. Itu akan terjadi ketika seorang manusia tidak benar-benar peduli terhadap alam. Ketika alam tidak dijaga dengan baik, maka hasilnya akan seperti itu, mengakibatkan beberapa kejadian yang mana ada di PPT gitu. Oke, selanjutnya itu kandungan surat Ibrahim. Allah itu menyediakan contohnya air, sungai, laut, tanaman, dan buah-buahan. Semuanya menjadi sumber kehidupan manusia. Manusia wajib bersyukur dengan menjaga alam. Jadi manusia itu bukan hanya memanfaatkan saja, tetapi seorang manusia harus bisa menjaga alam atau menjaga lingkungan atau lain sebagainya. Selanjutnya, kandungan Quran surat Az-Zukhruf ayat 13. Manusia itu boleh memanfaatkan hewan, kendaraan, teknologi, tapi tidak berlebihan, tidak merusak alam, mengingat nikmat Allah. Contohnya untuk hewan, kita perlu nih misalnya makan daging sapi, kita kan jangan daging sapi, kita perlu daging ayam. Kita cuman perlu paling anggap untuk sekeluarga 1 ekor ayam, tapi kita menyembelih 4 ayam gitu kan, itu namanya berlebihan gitu. Terus untuk tidak merusak alam, contoh merusak alam di sini tidak menebang pohon, tidak buang sampah sembarangan. Contohnya membuang sampah sembarangan kan bisa mengakibatkan beberapa kejadian gitu. Terus mengingat nikmat Allah, bahwa segala sesuatu yang ada di dunia terlihat maupun tidak terlihat itu nikmat Allah gitu, dari berbagai kealaman gitu. Selanjutnya peran pelajar muslim. Contoh perilaku menjaga lingkungan untuk pelajar yaitu membawa botol minum sendiri, jadi tidak beli gitu, agar bisa mengurangi sampah-sampah. Selanjutnya itu mengurangi plastik. Seharusnya anak-anak itu bisa sedikit tidak membeli minuman di luar, tapi harus membawa tumbler kalau bisa. Selanjutnya itu menanam pohon tersebut sangat perlu, karena sekarang kalau saya lihat tidak bisa seseorang menebang saja, tapi harus dengan menanamnya, karena sudah banyak beberapa pohon yang sudah ditebang. Tidak membuang sampah pada tempatnya juga benar. Terus memilah sampah, jadi sampah itu tidak disatukan, yaitu dengan cara mendaur ulang. Selanjutnya yaitu niat belajar Pancasila. Peserta didik diharapkan beriman kepada Allah, melindungi
peduli lingkungan, bergotong royong, kreatif, bertanggung jawab, dan menjaga pelopor, menjaga alam. Mungkin sekian yang dapat sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Dicukupkan sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.